Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMIA dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat semua dalam program edukasi Ngobras. Ngobrol asik sehat. Sebuah program yang menghadirkan informasi serta tips-tips kesehatan langsung dari para ahlinya. Agar kita semua bisa hidup lebih sehat dan lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Oke, topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu tentang batu kemih. Kondisi kesehatan yang sering diabaikan, namun dapat berdampak serius apabila tidak ditindaklanjuti. Sahabat RSMIA dimanapun berada, batu kemih atau yang dikenal juga sebagai batu saluran kemih merupakan kondisi ketika mineral menumpuk dan membentuk batu di sistem saluran kemih. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri hebat, infeksi, bahkan mengganggu fungsi ginjal apabila dibiarkan. Lalu, apa penyebab munculnya batu kemih ini? Kemudian, bagaimana tanda dan gejalanya? Dan bagaimana cara pencegahannya? Tenang, kita akan membahasnya secara tuntas bersama narasumber spesial yang sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Dr. Ferdi Bangun Kang Saputra, spesialis urologi, yang akan berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan tips pencegahan secara langsung kepada sahabat semua. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Luar biasa, baik. Alhamdulillah. Baik dok, tema ngobras kita pada pagi hari ini adalah tentang batu kemih dok. Oke. Nah, apa sih batu kemih ini dok? Batu kemih ya, batu saluran kemih. Iya, batu saluran kemih dok. Jadi batu saluran kemih ini adalah terbentuknya batu, di mana ada kumpulan garam atau mineral ya, atau kalsium di dalam. Jadi sehingga dia mengumpul menjadi batu. Dan dia akhirnya awalnya pasti dari ginjal. Betul. Dari ginjal, nanti turun dia ke saluran kencing, ke ureter, baru nanti bisa juga terbentuk di kandung kencing. Jadi ketika batu itu berada di ginjal, di ureter, dan di buli, di kandung kencing, dan jarang sih di prostat atau uretra ya, itu disebut batu saluran kemih. Batu saluran kemih. Oke. Nah, terus itu kan ada tanda dan gejala awal dok, betul, yang sering dirasakan tuh. Betul. Apa saja dok tanda dan gejala awalnya dok? Oke, paling sering ya, kalau sebenarnya tergantung lokasi. Ketika batu itu berada di ginjal, biasanya nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Ketika batu itu ada di saluran, biasanya juga nyeri. Nah, saluran ini kan panjang ya, betul, dari ginjal sampai kandung kencing. Ya. Kalau dia di bagian proksimal itu di atas. Di bagian atas, kita gampang ngomongnya atas ya, awam ya. Itu biasanya nanti gejalanya nyeri pinggang, menjalar hingga ke perut depan. Ketika dia berada di bagian bawah, dekat kandung kencing, tapi masih di saluran ya, betul, gejalanya berbeda. Kalau pada cowok itu nyeri pinggang juga, tapi bisa menjalar sampai ke skrotum. Kalau pada cewek mungkin bisa sampai ke bagian kemaluan, labia. Ya. Bahkan ada gejala kencing, bisa sampai nggak bisa kencing dan kadang kencingnya anyang-anyangan. Itu kalau di saluran. Kalau dia di kandung kencing, macam-macam, bisa infeksi berulang. Jadi nanti rasanya kok kandung kencingnya nggak enak, baru kencingnya bisa berdarah. Itu bisa juga, itu kalau terjadi di kandung kencing. Ya. Kalau di uretra, bisa sampai nggak bisa kencing. Oke, tersumbat. Dia datang mungkin kegawatan ya, datang ke IGD nggak bisa kencing. Itu gejalanya, antara lain seperti itu ya. Betul, baik dok. Itu untuk tanda dan gejala dok, banyak sudah dijelaskan oleh dokter tadi masalah tanda dan gejala awal. Betul. Kemudian banyak nih pemberitaan dok bahwasanya menyebutkan batu saluran kemih ini beresiko pada laki-laki dok. Lebih beresiko pada laki-laki. Apakah benar seperti itu dokter? Secara penelitian ya, kita ngomongnya berdasarkan statistik. Betul. Itu memang pada laki-laki 2-3 kali lebih sering terkena batu. Kenapa? Karena banyak faktor ya. Pertama dari secara metabolisme. Laki-laki kan metabolisme lebih tinggi. Ada hormon testosteron juga, itu membuat salah satu faktor juga. Kemudian secara pekerjaan ya, laki-laki itu katanya menurut penelitian itu lebih jarang minum daripada cewek. Ya lebih nggak inilah ya. Kerja terus sampai lupa minum. Iya. Itu sih menurut penelitian. Makanya dibilang 2-3 kali lebih sering memang pada laki-laki. Lebih beresiko. Iya. Memang pasien juga lebih banyak laki-laki. Laki-laki ya dok? Banyak. Karena juga secara anatomis laki-laki lebih banyak masalah. Betul. Oke.
Itu sahabat RSMY, bahwasanya tadi dijawab sama dokter lebih beresiko pada laki-laki. Jadi itu jangan skip minumnya dok. Betul. Kerja terus, cuman jangan skip minum. Betul, Jangan betul. sampai lupa minum. Kerja. Iya. Baik dokter. Terus batu saluran kemih ini kan tidak serta-merta langsung ada nih dok. Betul. Di dalam saluran kemih kita dok. Betul. Bagaimana sih proses pembentukan batu kemih ini dok? Sehingga ada di dalam saluran itu dok. Betul. Oke. Jadi kita ngomong faktor, saya ngomong secara awam aja. Iya. Jadi ketika kita kurang minum, jadi kencing itu kan dia jadi pekat. Nah, ketika pekat mineralnya itu kan lebih tinggi ya, sehingga lebih banyak yang kalau ketika cairan lebih pekat lebih resiko mengendap lebih tinggi ya. Pengendapan mineral-mineral itu. Nah, ketika dia mengendap di situ, dia akan membentuk nukleus ya, inti batu. Nanti ketika ada inti batu di sana, dia akan menarik pembentuk batu yang lain. Nah, makanya kalau kita lihat batu itu pasti faktor pembentuknya banyak. Kalau kita analisa, ada kalsium, ada oksalat, macam-macam. Itu inti batunya ada, nanti sisanya itu terbentuk di sekitarnya. Ya. Nah, intinya memang kurang minum inilah yang sebagai masalah ya. Masalah faktor utamanya dok. Ya. Oke dokter. Terus ada lagi nih dok, mungkin sebagian kita awam itu menganggapnya batu saluran kemih ini cuman batu saluran kemih, padahal ada lagi bermacam-macam tuh dok. Ada batu ginjal, kemudian ada batu ureter, kemudian ada batu memang pada saluran kemih dok. Betul. Bisa dokter jelaskan dari ketiga itu perbedaannya dok? Perbedaannya pasti secara lokasi ya, tempat ya dok. Ada di batu ginjal. Jadi kalau batu ginjal, dia posisinya memang di ginjal. Dan variatif, bentuk ukurannya bisa variatif. Ada yang cuma kecil, ada yang sampai besar banget penuh di ginjal. Itu pernah juga. Kita sering juga dapatkan seperti itu. Nah, di saluran itu juga bisa terbentuk batu. Kalau terjadi gangguan anatomis, misalnya ada penyempitan di saluran di bawahnya, biasanya batu yang dari atas turun tuh nyangkut. Nah, itu bisa nyeri banget. Atau memang ada penyempitan di sana, jadi batu terbentuk di proksimal dari penyempitan. Begitu juga dengan batu kandung kencing. Kalau pada cowok kan kita punya prostat. Betul. Prostat. Dia bisa terbentuk ketika memang kalau kita terjadi prostat, ketika cowok itu punya penyakit prostat pembesaran prostat, kencingnya terganggu. Ketika kencing terganggu, otomatis endapan di dalam kandung kencing lebih banyak. Jadi urin tidak habis, tidak tuntas dia keluar. Ya. Nah, itu bisa terjadi faktor pembentukan batu. Seperti saya bilang tadi, ketika mengendap, terjadilah endapan itu. Nah, itulah jadi faktor pembentuk batu. Salah satunya juga itu. Itu ya, makanya ada 3 tempat itu. Nah, bisa juga migran dari atas turun ke bawah sampai ke uretra. Oh, berpindah ya dok? Berpindah, turun sampai ke tempat yang paling sempit nggak keluar. Nah, itu sering juga. Oke, itu untuk perbedaannya teman-teman, sahabat RSMY. Kemudian dok, batu kemih atau batu saluran kencing ini menyebabkan nyeri hebat. Kemudian anyang-anyangan dok. Betul. Dan pada akhirnya gangguan pada proses berkemih. Betul. Nah, itu penyebabnya apa dok? Kalau kita ngomong penyebab ya, jadi ketika batu itu menyumbat, otomatis kan ginjal akan membesar ya. Kita kalau ngomong namanya ginjalnya bengkak. Ginjal bengkak. Ya. Ketika ginjal bengkak, itu kapsul akan meregang, kapsul ginjal. Nah, itu yang akan menyebabkan nyeri. Oke, itu yang nyeri sampai ke pinggang. Nyeri sampai ke ya, pinggang, ya. Betul. Belum nanti ureter kan, itu kan barang yang bisa berperistaltik ya. Peristaltik itu dia mengeluarkan cairan kan peristaltik pelan-pelan. Ya. Nah, ketika ada batu sumbatan, dia akan meningkatkan peristaltik. Akan jadi nyeri kolik. Ya. Seperti itu. Kalau anyang-anyangan ya jelas ya, ketika dia ada batu di sana, ada benda asing, sumbatan tadi ya. Sumbatan keluar pasti ya nyeri. Sedikit. Betul. Nggak enak. Oke. Jadi itu yang menyebabkan kita terkadang tidak tuntas dalam proses buang air kecil itu ya dok. Salah satunya batu. Oke dok. Kemudian dok, banyak juga nih karena kita sekarang sosial medianya super cepat dok. Jadi video-video bisa kita akses. Banyak di video-video itu menampilkan bahwasannya batu saluran kemih ini keluar dengan sendirinya atau spontan dok. Bisa. Apakah bisa seperti itu dok? Bisa. Jadi kalau menurut guideline ya, kita punya panduan ya. Untuk batu yang kurang dari 0,5 mili, 0,5 cm, 5 mili itu, ketika dia ada di saluran, dan ginjalnya bengkak pun, itu masih bisa keluar secara spontan. Tapi harus dengan bantuan obat. Ya. Kita tunggu 40 hari biasanya. Kalau tidak bisa keluar secara spontan, malah makin parah, baru kita tindakan. Tapi dengan syarat ukurannya 5 mili. Ya.
Ada kategori ukuran ya. Tapi kalau sudah ukurannya lebih dari 5 mili, nyeri hebat, pasien, aduh saya nggak mau, saya mau dipindahkan aja cepet. Ya kalau kita menunggu ya 40 hari, konsekuensinya akan berulang terus jadinya. Memang bisa keluar menurut penelitian. Cuma ya rata-rata pasien nggak kuat ya. Ya menunggu tadi. Kan, tapi kalau dibilang bisa. Ya? Ada itu. Oke, berarti benar yang di video-video yang pernah saya tonton. Betul, benar. Bisa. Tapi ada kriteria. Kriteria ya dok, mungkin yang ukuran yang kecil ya dok. Oke dok, kemudian batu saluran kemih ini dok, apakah bisa menyebabkan komplikasi yang serius dok jika tidak ditangani secara lanjut dok? Oke, kalau